سلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan setengah daripada yang membolehkan tidak salat berjamaah yaitu gempa dan samum. Samum yakni angin yang sangat hangat pada malam dan siang. Jadi waktu gempa bumi, nah kita boleh kada sembahyang berjamaah, boleh kada sembahyang berjamaah waktu gempa bumi. Atau waktu samum. Apa samum? Yaitu di waktu angin yang sangat panas dan di siang hari ataupun di malam hari. Ya kan terkadang ada angin yang berhembus. Nah, bila anginnya itu panas, sangat panas, nah boleh kita pada sembahyang berjamaah. Kalau kita di sini, alhamdulillah kada pernah panggempa yang di luar daerah itu, nah macam di Aceh kan, mana di Donggala, nah, sampai nang tsunami itu, nah jadi waktu gempa itu boleh sembahyang kada berjamaah, uzur. Dan setengahnya daripada yang membolehkan tidak salat berjamaah mencari sesuatu benda yang hilang atau hamba sahaya yang lari atau yang dirampas orang yang diharapkan mendapatinya. Nah, kita ini ada kehilangan barang. Namun kaina mencari, kalau kau diambil orang, kalau kau dapat orang, jadi pas kehilangan itu kita cari aja. Nah, maka benda yang berharga benar nih. Nah, kita cari, walaupun kada sempat sembahyang berjamaah, boleh uzur juga. Atau bahari itu ada hamba sahaya, budak. Nah, si tuannya ini kehilangan budak. Nah, dicari ya. Nah, jadi waktu mencarinya itu boleh kada sembahyang berjamaah. Atau benda apakah? Nang kita nih sangka kuat kita pecang dapat. Mau kita cari pecang dapat. Namun kada dicari kalau diambil orang. Nah, jadi waktu mencarinya itu boleh aja kita kada sembahyang berjamaah. Jadi termasuk uzur juga. Dan setengah daripadanya boleh juga kada sembahyang berjamaah sembahyang nih boleh sangat percintaan. Nah, kayak itu pun tulisannya nah. Sangat percintaan hatinya sekira-kira menegahkan ia akan khusyuk. Bahasa kitanya karindangan. Bahasa kami karindangan, bahasa sini apa? Karindangan. Kita nih hendak lawan orang. Cinta pangarannya kan. Bahkan ada di suatu penjelasan guru bahwa ini kita karindangan lawan seorang perempuan. Tapi perempuannya kada tahu. Kita nih hendak lawan inya. Inya kada tahu, kada pada kita pada hendak lawan inya. Kita nih karindangan.
Mati di waktu karindangan itu mati syahid kita. Nah, jadi waktu karindangan kita waktu hendak lawan orang, hendak lawan binian, kan hati kita ini gelisah, dia apa namanya bisa kada khusyuk sembahyang. Nah, di waktu karindangan itu boleh kata kada sembahyang berjamaah. Ya tadi sampai-sampai jar ulama cuman biniannya kada tahu ada seorang perempuan kita ini hendak lawan inya. Cuma kita kada pada ada. Inya kada tahu juga. Kita sorangan aja, kita ini karindangan noninya. Nah, itu boleh kita kada sembahyang berjamaah. Bahkan jar ulama bila kita mati di waktu karindangan itu kita mati syahid. Arti mati syahid itu kan dikubur lepas siksa, kada disiksa dikubur. Nah, antik juga karindangan ini. Masalah cinta. Cuma nang bujur. Kan cinta ini bukan nang kehendak kita seorang. Allah Ta'ala mandaki di hati kita. Nah, sampai ke situlah penjelasannya. Nah, kita nih waktu karindangan orang sangat percintaan, artinya karindangan bener dengan orang, dengan binian. Sekira-kira menegahkan ia akan khusyuk. Bisa kada khusyuk sembahyang. Nah, jadi boleh kada sembahyang berjamaah. Bahkan sembahyangnya boleh ditunda. Dan setengah daripadanya lagi boleh kada sembahyang berjamaah bimbang mentajhizkan atau menyiapkan orang yang mati dan menanggung dia dan menanam dia. Ada orang meninggal dunia. Nah, kita ini mempersiapkan mulai dari memandikan, mengkapani, nah, mensalati sampai mengubur. Nah, kita sibuk itu boleh aja kita kada sembahyang fardu berjamaah karena mau urusin orang meninggal ini. Nah, misalnya kan kita melaksanakan itu di waktu zuhur. Nah, kita memandikan mayatnya itu, kita mengkapan, kita salatkan sampai kita mengubur. Nah, pas kada sembahyang berjamaah boleh aja itu. Nah, karena mau urusi orang nang meninggal dunia. Uzur juga boleh aja kada sembahyang berjamaah, sembahyang fardunya. Dan setengah daripadanya boleh kada sembahyang berjamaah ada orang yang menyakiti dia pada jalan atau pada masjid, dan jikalau dengan umpama memaki sekalipun, selama tiada dapat akan dia menolakkan dia dengan tiada masyaqqat. Nah, kita ini nih, bila kita ke masjid di tengah jalan dihadang orang, pengen dipukul orang, atau di tengah jalan kan di masjid bisa dipukul orang. Atau kalau dipukul juga dicaci orang, kita nih dicaci orang, dihina orang, baik di jalan atau di masjid. Nah, boleh jadi kita kada sembahyang berjamaah. Kita yang belakang masjid di tengah jalan pacang disakiti orang, atau waktu kau ke masjid kita nih yakin pacang disakiti orang. Boleh aja kada sembahyang berjamaah ke masjid. Uzur juga. Dan setengah daripadanya boleh kada sembahyang berjamaah keadaan imamnya melanjutkan sembahyangnya lebih daripada yang disuruhkan.
atau keadaannya meninggalkan sunat yang dimaksud. Imam ini bacaan surah panjang. Biasa maghrib kan orang ayat pendek aja. Nah, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Ini surah Yasin. Nah, boleh kita kada sembahyang berjamaah karena kita tahu belinya kabila ke masjid, beli itu imamnya pacang lawas sembahyangnya panjang bacaan. Nah, uzur juga itu. Panjang bacaan atau nanggerakan panjangan perbuatan panjang. Kan biasa orang rukuk, sujud itu membaca tasbihnya 3 kali aja. Waktu rukuk kan subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Ini lawas rukuknya. Berapa kali membaca? Atau sujudnya lawas juga, sujud yang biasa. Orang biasa standar kan 3 kali aja. Tasbihnya itu subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la 3 kali aja. Nya panjang benar lawas sujudnya. Nah, boleh juga kita pada sembahyang berjamaah. Lain halnya kan kalau sujud terakhir. Kalau sujud terakhir itu memang sunat panjang. Sujud terakhir pangannya mau jam kita maghrib kan. Di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga. Nah, rakaat yang ketiga dan terakhir itu sujud terakhir itu memang disunahkan panjang. Nah, kalau dipanjang sujud terakhir kada apa-apa itu. Dapat pahala sunat. Nang boleh kita kada ikut kada sembahyang berjamaah ini. Sujud nang biasa panjang juga. Nah, bagaimana orang salismaan dahulu kan. Sujud nang terlalu panjang tak keluar hingus lah. Jadi kada boleh juga imam panjang bacaan atau panjang perbuatan. Munnya imamnya memang macam itu boleh kada sembahyang berjamaah kita. Bayang sorangan aja. Kalau ayat standar aja kan. Ya Ustadz Ale itu kan itu ada panjang, ada standar aja itu. Masih banyak hafalan kan Al-Quran. Masih ini standar aja itu kada panjang ada. Yang panjang ini kayak surah Yasin. Kesurahan. Mbak Yasin tak berak mau sambung. Jadi bila imamnya panjang bacaan atau panjang gerakan boleh kita kada sembahyang berjamaah. Keadaan imamnya melanjutkan sembahyangnya lebih daripada yang disuruhkan atau keadaannya meninggalkan sunat yang dimaksud. Lebih daripada yang disuruhkan kan biasa sujud itu 3 kali ya disuruhkan tasbihnya subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, atau nang bertambah subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih. Itu kan ada 2 pendapat kalau ada yang bacaan waktu sujud itu baik rukuk atau sujud. Ada nang ulama memandahkan subhana rabbil azim. Betas itu aja subhana rabbil azim, subhana rabbil azim waktu rukuk, atau waktu sujud subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Nah, ulama ada nang macam itu. Ada juga ulama yang lain tambahi subhana rabbil azim wa bihamdih, tambahi wa bihamdihnya. Cuman orang ringkas tuh ada juga dari ulama dari nabi kita. Ringkas pengarangnya subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Teringkas itu. Ada yang bertambah subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih. Bujurnya keduanya. Nah, cuma bila lebih pada itu kalawasan. Tapi kalau ada khilaf lah, kalau sampai 7 itu masih boleh. Yang subhana rabbil a'la wa bihamdih sampai 7 kali.
Tuh kalau kada khilaf masih boleh itu. Nang kada boleh itu nang mungkin sampai 15 kan sampai ngalawasan. Nang sujud biasa tuh. Nah, kalau sujud terakhir memang sunnah disunatkan tak panjang pada sujud biasa. Anjar guru sekumpul di waktu sujud terakhir itu nang bagus. Kan sesudah nang subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Jadi sidin baca Rabbi ghfirli wa li walidayya. Rabbi ghfirli wa li walidayya. Rabbi ghfirli wa li walidayya. Kita mengingatkan kawitan kita nih. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua dosa kedua orang tua aku. Nah, jangan guru itu bagus tambahi anu bacaannya. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi baca Rabbi ghfirli wa li walidayya. Rabbi ghfirli wa li walidayya. Rabbi ghfirli wa li walidayya. Dan guru Bahid cuma menambahkan Jarsidin bagus dibaca di sujud terakhir itu Allahumma razzuqni al-ikhlas fi kulli ma amiltu. Allahumma razzuqni al-ikhlas fi kulli ma amiltu. Artinya ya Allah, berikanlah aku keikhlasan apapun perbuatanku. Allahumma razzuqni al-ikhlas fi kulli ma amiltu. Ya Allah, berikanlah aku keikhlasan apapun perbuatanku. Minta kita supaya ikhlas. Nah, sembahyang ikhlas, puasa ikhlas, berzakat ikhlas, bersedekah ikhlas, menuntut ilmu ikhlas. Nah, ada juga guru Bahid macam itu tambahan doanya. Masing-masing aja kan. Anak nang dua sapu jagat bisa juga nang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bisa juga. Atau kalau hafal nang bahasa Arab, bahasa kita boleh aja juga, cuma dalam hati. Sujud terakhir itu. Nah, apakah nang bahasa kita cuma dalam hati? Bahasa kita, bahasa Indonesia boleh aja, cuma dalam hati, jangan tak keluar. Kalau bahasa Arab boleh aja nang Rabbana atina fid dunya hasanah boleh aja bersuara. Waktu sujud terakhir itu. Atau nang Rabbi ghfirli wa li walidayya tadi. Rabbi ghfirli wa li walidayya, Rabbi ghfirli wa li walidayya. Itu boleh aja bersuara. Tapi kalau bahasa Indonesia duanya jangan bersuara, dalam hati aja. Keadaan imamnya melanjutkan sembahyangnya lebih daripada yang disuruhkan, atau keadaannya meninggalkan sunat yang dimaksud. Karena bahwasanya apabila diuzurkan dengan keduanya pada keluar daripada sembahyang berjamaah, maka pada meninggalkan jamaah pada permulaan itu terutama diuzurkan. Nah, jadilah misalnya kita nih sembahyang, kalau kita di sini kan tahu aja imamnya sudah standar aja. Mungkin kita nih sembahyang ke kampung lain waktu musafir. Jadi perhatian sembahyang ini imamnya soalnya panjang bacaan, kita nih kada tahu. Hanya suasana berimaman di situ nah. Hanya imamnya panjang bacaan. Nah, kita itu boleh muparakah, boleh empih umpat. Misalnya kita di kampung lain, umpat sembahyang, kita ini kada tahu imamnya panjang atau pindah kada tahu. Soalnya panjang bacaan, surah-surah panjang, katur batis berdiri. Nah, kita boleh waktu sembahyang itu boleh bakal luar, boleh empih umpat. Bahasa Arabnya muparakah ngarannya. Yang sorangan naik kada kali umpat imam. Imam masih baca ayat, kita rukuk berdahulu. Nah, rukuk i'tidal sujud.
Nah, sampai salam berdahulu, nah boleh itu. Nah jadi jar ulama waktu sembahyangnya saja boleh kita kada boleh ampih. Nah apalagi nang berjamaahnya. Nang waktu nang berjamaah waktu dari awal. Kita nih tahu misalnya imamnya itu nah imam sebelah sini itu imamnya panjang bacaan. Nah boleh kada empat berjamaah. Derhatan sembahyang aja boleh kita bakal luar berampih kalau imamnya panjang bacaan atau panjang gerakan perbuatan. Nah, apalagi di waktu nang awalnya kita nih tahu pada imam itu panjang bacaan. Nah, boleh kita pada empat sembahyang berjamaah, sembahyang sorangannya di rumah. Atau sembahyang di masjid sorangannya kita kalau imamnya panjang bacaan, panjang perbuatan. Nah itulah kita ini kada tahu asalnya. Nah 4 orang hanya imamnya panjang sama bacaan. Nah, boleh kita berampih 4 imam. Nah sembahyang sorangannya kita. Jadi rat imam baca surah kita berdahulu rukuk, i'tidal, sujud cuma berniat pang kita nah ampih mengikut imam dalam hati berniat mufarakah ngarannya. Ampih 4 imam. Berniat di hati. Nah aku ampih 4 imam. Nah, jadi rukuk i'tidal, sujud sampai salam berdahulu boleh itu. Sembahyangnya boleh kada 4 imam itu. Dan setengah daripadanya boleh kada sembahyang berjamaah keadaannya buta kada melihat. Jika tiada didapatnya orang yang memimpin dia. Orang ini buta, yang menuntun kada ada ke masjid. Nah bolehnya kada sembahyang berjamaah. Tapi kalau ada jana menuntun walaupun diupah, walaupun yang dituntun ini minta upahnya, nah wajib si buta itu wajib berjamaah sembahyang. Kan orang buta, orang udah melihat, kada tahu menuju ke masjid. Nah tapi kalau ada nama nuntun, nah walaupun nang menuntun itu minta upah, jadinya aku 5.000 nano mantar ke masjid, nah wajib bayar, wajib sembahyang berjamaah. Walaupun diupah nama nonton itu. Tapi kalau ada nama nontonnya, kalau ada nama memimpinnya, nah boleh si buta itu tadi kada sembahyang berjamaah. Nah, daripada dianjurkannya berjamaah nih lah. Saking dianjurkannya sembahyang berjamaah, orang buta pun disuruh berjamaah. Kalau ini ada nama nuntun, ada nama mimpin mungkinnya ke masjid, wajib. Orang buta aja wajib berjamaah. Kalau ada nama menuntunnya ke masjid, nah, apalagi kita nang sihat nang ini. Karena ajaran Nabi kita kan selama kita mendengar azan, walaupun jauh rumah, tapi kita mendengar azan, suara azan, wajib kita sembahyang berjamaah. Wajib kifayah. Dan setengah daripadanya boleh juga sembahyang ada berjamaah keadaannya amrat yang sangat elok. Bahasa Arabnya amrat jamil. Kalau kami di pesantren gitu bahasanya. Orang ini laki-laki cuma rupanya bungas bener kayak binian. Pokoknya bila laki-laki melihat tertarik tuh Pak. Padahal orangnya laki-lakian, cuma rupanya bungas benar.
Karena ini belanya ke masjid bisa ditaksir orang. Nah, ini itu boleh kada sembahyang berjamaah. Amrat jamil bahasa Arabnya. Seorang laki-laki nang rupanya sangat elok. Bungas benar rupanya. Nah, ini bisa ditaksir oleh lakian belakang masjid. Nah, ini itu boleh pada sembahyang berjamaah. Pada laki-laki ini. Karena asal hukumnya laki-laki wajib berjamaah. Laki-laki nang balik berakal, nang berdiam di kampung halaman, wajib sembahyang berjamaah, wajib kifayah. Tapi kalau laki-lakinya ini jarang bang ada. Cuman ada seorang laki-laki tapi wajahnya itu sangat elok. Bahasa Arabnya amrat jamil. Jamil kan sangat elok rupanya. Bungas. Belanya ke masjid. Nah, bisa laki-laki bisa berselera. Nah, bisa menaksir. Nah, bolehnya itu kada sembahyang berjamaah. Uzur juga. Dan setengah daripada yang membolehkan sembahyang kada berjamaah, kada sembahyang berjamaah nih, yang 5 waktu, bahwa zan sangka kuat ia akan beroleh kelebihan daripada perniagaan jikalau bertinggal ia daripada jamaah, karena menghasilkan dia padahal ia sangat berkehendak kepadanya sebab papa atau karena akan bayar hutang. Ini pedagang. Pas hal itu sangkaan ini menyangka waktu itu nanya berjualan pacangan dapat keuntungan. Di waktu sembahyang itu, di waktu biasa kada dapat. Di waktu sembahyang itu orang sembahyang berjamaah, ini pacangan dapat untung. Boleh jadinya kada sembahyang berjamaah. Karena ini orangnya miskin benar. Di rumah kada ada lagi gesan makan anak bini. Hujungan itu ada didapatnya walaupunnya kada sembahyang berjamaah tadi. Karena bilanya sembahyang berjamaah, hujungannya itu bisa kada didapatnya. Bolehnya berjualan di waktu itu. Sangka kuat di waktu itu ini jangan dapat untung, jangan dapat laba. Gesan makan anak bininya kan di rumah. Karena bila kada di waktu itu kada dapat untung, karena belinya umpat sembahyang berjamaah. Keuntungannya itu kada didapatnya. Memang bila kada dapat kada kau makan anak bini di rumah jangan. Itu boleh juga nya kada sembahyang berjamaah. Pada berjualan nih. Berniaga. Boleh juga itu berjualan. Walaupun kada sembahyang berjamaah. Karena di waktu itu jangan dapat untung. Cuman tadi ada alasannya, karena di rumah ini bila kada waktu itu kada dapat untung. Namun kada dapat untung itu kada kau beri makan anak bini. Namun kalau kita banyak aja, simpanan di rumah duit banyak aja, itu lain uzur. Uzurnya ini gesan makan sehari itu. Kalau kada dapat untung di waktu itu, anak bini jangan kada makan di rumah. Jadi boleh kada sembahyang berjamaah. Dan setengah daripadanya lagi boleh kada sembahyang berjamaah keadaannya jauh dari tempat berjamaah. Jauh benar rumah.
Kalau di kampung kan para kedengarannya masih terdengar azan, para kajian ini kada kedengaran azan. Kurang azannya kada mendengar, kada kedengaran gua. Jauh dari rumah kan. Kalau kita di TW ini banyak masjid, banyak langgar. Kalau orang azan nyaring kedengaran aja dan ini kada mendengar azan karena kalau jauhan tempatnya. Nah, boleh juga ada sembahyang berjamaah. Banyak uzurnya lah. Ini masih aja ada juga, belum habis lagi. Banyak uzur yang membolehkan kada ada sembahyang berjamaah. Yang batas itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudna tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, masyaallah. شيخنا الله ربي